Bekicot. Halo lur, aman lur? Tahu film yang judulnya Liu Bi tahun 2005 lur? Itu dia film yang akan kita bahas kali ini lur. Liu Bi ini adalah judul film dalam versi Inggrisnya ya lur. Dalam versi Yunani atau originalnya dikenal dengan judul ini lur. Versi Rusianya dikenal dengan ini lur. Gimana lur? Ada yang bisa baca judul versi Yunani dan Rusianya lur? Merupakan film Yunani yang dirilis pada 19 November 2005 dalam ajang Thessaloniki International Film Festival dan 2 tahun kemudian, tepatnya pada 30 November tahun 2007, film ini dirilis di Kanada dalam ajang Vancouver European Union Film Festival ya lur. Film ini disutradarai oleh Laya Yorgo. Beliau adalah seorang sutradara senior yang sudah berumur 74 tahun lur. Tentulah beliau sudah malang melintang di dunia perfilman Yunani ya lur. Film yang bergenre drama and romance ini mendapat rating 5,9 dari IMDb lur. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor tersohor Yunani. Dia adalah Alexis Georgoulis. Beliau adalah seorang aktor sekaligus produser dan seorang penulis juga lur. Dia juga ambil bagian di TV series tersukses Yunani yang berjudul The Durrells. Dan di situ dia memerankan sosok Spiros. Berkat penampilan baiknya pula di TV series itu memenangkan Best Drama Series di BAFTA Award pada tahun 2017 lur. So nggak usah berlama-lama karena bekicotnya udah nunggu lur. Jadi langsung saja kita cekidot bekicotnya lur. Monggo lur. Mandi kalau buat mandalian, mandi kalau buat mandalian, udang disangko tali-tali. Bekicot. Di sebuah rumah sedang ada pesta ulang tahun yang diadakan oleh anak-anak untuk sang ibu yang tengah sakit keras lur. Ini dia sang ibu lur, namanya Eleni. Beliau menderita cancer ya lur. Di tengah keriuhan pesta ulang tahun itu, anak bungsu Eleni yang bernama Dimitris ini, dia orangnya diperankan oleh Alexis Georgoulis, mendengar seseorang mengetuk pintu dan ternyata ada teteh cantik dari Rusia lur. Ini dia tetehnya lur, namanya Liu Bi seperti judul film ini ya lur. Diperankan oleh Eugenia Kaplan. Dia artis asli Rusia lur ya, bukan artis Yunani lur. Siapa Liu Bi ini? Tonton yang baik lur. Dimitris langsung mempersilakan Liu Bi masuk dan memperkenalkan dengan sang kakak alias anak sulung Eleni ya lur. Ini dia orangnya, namanya Petros, diperankan oleh Nikos Georgakis. Dan di sini nampak pula si bungsu yang bernama Anna sedikit protes kenapa harus menyewa pembantu. Uangnya kan bisa mereka pakai untuk ngobatin sang mama. Petros mengatakan bahwasanya dengan adanya pembantu mereka bertiga bisa fokus kerja ya lur. Dan inilah keluarga ini lur. Ada Petros si sulung, Dimitris anak menengah, dan Anna si adik bungsunya ya lur. Dan si Liu Bi pun memberikan sebuah kamar yang mana kamar itu dekat dengan kamar sang bunda, dan itu kamar bekas kamar si Dimitris waktu kecil lur. Dan diceritakan di sini si Liu Bi udah menikah dan sudah punya anak. Dia pun bekerja untuk menghidupi suami dan anak si mata wayangnya ya lur. Sementara itu Dimitris diceritakan sudah bertunangan dengan sang pacar yang bernama Penny lur. Sementara sang kakak si Petros sudah menikah dan istrinya sedang hamil besar lur. Dan keluarga ini diceritakan punya usaha bengkel serta toko spare part mobil lur. Si Dimitris mengurus toko sementara Petros sang kakak menjadi mekaniknya ya lur. Esok hari mulailah Liu Bi melaksanakan tugas-tugasnya, mencuci piring, memasak serta mengurus nyonya besar Eleni ya lur. Dan hari itu terlihat Petros tidak kerja, dia nonton balapan, padahal hari itu sedang banyak pelanggan lur. Dan ini mengejutkan sekali, jarang sekali Petros nggak masuk kerja ya lur. Terlihat hari itu si bungsu menjadi anak yang berbakti ya. Meski punya pembantu, dia masih nyuapin mamahnya, dia nggak bergantung dengan si Liu Bi ya lur. Dan di saat itu pula di belakang terlihat Petros mulai melayangkan rayuan gombalnya ke Liu Bi. Dia memandang tajam si Liu Bi dan mengatakan Liu Bi punya tubuh bagus. Dia menanyakan status si Liu Bi dan Liu Bi pun menjelaskannya kalau dia udah nikah dan punya anak. Di sini nampak Liu Bi ingin menjaga batasan agar tak disangka jande atau gadis ya lur, biar nggak dideketin maksudnya lur. Itu tujuan Liu Bi menegaskan statusnya ya lur. Perlahan tapi pasti lur, Petros mulai melancarkan serangan pertama ini agar tak didahuluin si adiknya yang si Dimitris itu lur. Tak lama berselang Dimitris pun pulang lur. Dia nampak sedikit kesal melihat sang kakak nggak datang ke bengkel hari itu, padahal banyak pelanggan. Dia pun harus pulang malam kata Dimitris. Namun Petros mengatakan dia sedang tidak enak badan dan tentu dia bohong ya lur. Dan si adik bungsu paham betul dengan si kakaknya lur. Dia pun nggih ae. Dimitris pun ke dapur hari itu untuk membuatkan kopi
kopi untuk dirinya sendiri. Dia nampak beda dengan si Petros, dia lebih kalem lur, dan dia juga mandiri, dia nggak mau dibuatin kopinya. Sementara si Petros emang beda banget, semuanya mau dibuatin sama si Liu Bi lur. Dia beralasan toh Liu Bi kan juga udah dibayarkan kerjanya di sini, dan karakter Dimitris juga nggak banyak bicara ya lur. Dia pun santai melihat Liu Bi nggak ada gombal-gombalan seperti si kakaknya Om Petros lur. Semenjak kedatangan Liu Bi ke rumah mereka, tunangan Dimitris si Penny nampak gusar ya lur. Dia takut Dimitris kepincut lur. Dia pun datang ke bengkel Dimitris. Dia pun protes kenapa Dimitris nggak pakai cincin tunangan mereka, dan Dimitris pun langsung make di depan si Penny lur. Dan ternyata dia melepaskan cincin tunangannya itu karena dia harus betulin mobil saat itu lur. Dan Dimitris merasakan betul tunangannya ini mulai protektif ya lur semenjak kehadiran Liu Bi di rumah mereka, dan dia mulai nampak cemburu dengan Liu Bi ya lur. Malam itu Dimitris kembali membuat kopinya sendiri lur, dan dia mengobrol dengan Liu Bi sebentar. Ternyata obrolannya nyambung banget lur, dimana Liu Bi seseorang yang suka jalan-jalan, begitu juga dengan Dimitris. Dan di sini Dimitris pun tak segan menemani Liu Bi makan ya lur, dan mereka ngobrol panjang tentang keluarga Liu Bi di Rusia lur. Dimitris begitu kagum dengan Liu Bi yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dia sangat bertanggung jawab sebagai seorang ibu ya lur. Dan malam itu Dimitris pun mengajak Liu Bi untuk keluar ngobrol di tokonya agar dia nggak bosan selalu di rumah sendiri ya lur. Malam itu nampaklah istri Petros yang lagi hamil lur. Ini dia orangnya, namanya Theona. Dia belum tahu bahwa di rumah mereka sudah ada seorang pembantu cantik lur. Dia masih biasa-biasa saja. Dia nggak tahu kalau si lakinya mulai tebar pesona dengan si pembantu cantik itu yang bernama Liu Bi ya lur. Dan ketika Liu Bi pulang, disitulah Theona melihat lakinya nampak curi-curi pandang dengan Liu Bi. Namun dia mendiamkannya saja sembari menatap lakinya lur. Suatu malam Dimitris melihat Liu Bi mengurus ibunya lur, dan dia pun melihat tunangannya malam itu yang sibuk dandan di WC, nggak peduli mamahnya sama sekali. Dan dia merasakan perbedaan jauh sekali antara tunangannya dengan si Liu Bi ini lur. Dia meninggalkan tunangannya si Penny itu di WC untuk mengangkat ibunya ke kamar mandi agar dimandikan oleh Liu Bi ya lur. Dia pun duduk di kamar mandi itu menemani Liu Bi memandikan nyokapnya lur. Dan di sini nampak si Dimitris benar-benar terpukau dengan kegesitan si Liu Bi. Sosok wanita seperti inilah yang dibutuhkannya untuk menjadi istrinya lur. Cantiknya luar dalam lur, pikirnya. Saat mengangkat sang mama kembali ke kamarnya, di situ terlihat Dimitris dan Liu Bi gagok dekat-dekatan berhadapan seperti itu lur. Karena di sini hati Dimitris mulai menyukai si Liu Bi yang baik hati ini lur. Dan di kamar Liu Bi kembali menunjukkan perhatiannya kepada mama Dimitris dengan mendandaninya sebelum tidur lur. Dan itu benar-benar membuat hati Dimitris semakin terenyah melihat Liu Bi ya lur. Dan di saat yang bersamaan, pas waktu si Liu Bi keluar kamar bersama Dimitris, disitulah Dimitris langsung menerkam Liu Bi lur. Dia pun mendekapnya dan mengatakan kalau dia menyukai Liu Bi. Dengan tatapan mata si Dimitris yang menggunakan ilmu bulu perindu itu lur, akhirnya Liu Bi pun dengan gampang ditaklukkannya lur. Meski awalnya Liu Bi nampak menolak dengan cara pura-pura malu, tapi mau ya lur. Dan Dimitris langsung mengecup Liu Bi, dan akhirnya pergeludan mereka pun terjadi lur. Dan ini mereka lakukan di sebelah kamar nyokapnya lur. Gelut sempat terhenti ketika Theona istri Petros yang sedang hamil pulang lur. Namun Dimitris yang udah nggak kuat terus aja gelut di si Liu Bi ya lur, ampe dia finish lur. Dan gelut benar-benar menggantung ketika Theona masih muter-muter aja di depan kamar Liu Bi lur. Tentu saja Dimitris takut ketahuan ya lur. Akhirnya mereka pun berhenti bergelut lur. Semenjak itu Dimitris mulai nampak perubahannya ya lur. Dia sering menolak ketika tunangannya si Penny ngajak gelut dengan alasan capek dan sibuk lur. Dan tentu saja itu membuat Penny curiga ya lur. Dan ketika santai, Dimitris pun banyak menghabiskan waktu untuk merawat mamanya bersama si Liu Bi lur. Tentu itu dilakukan Dimitris agar tak dicurigai, kan ada sang mamah, pikirnya lur. Nah itu dia lur. Drama di keluarga ini mulai muncul ke permukaan lur, dimana si bungsu yaitu si Ana mulai merasa tersisih di dalam keluarga lur, dimana si ibu lebih dekat dengan si Liu Bi. Dia mau disuapin dan diajak jalan Liu Bi dibandingkan Ana ya lur. Dan Ana pun marah, dia menghancurkan kamar Liu Bi. Dia buang semua baju-baju Liu Bi lur. Tak hanya itu saja, Ana merasa kakak-kakaknya juga sudah terhipnotis oleh si Liu Bi ini lur. Dia benar-benar merasa tersisih di dalam keluarganya ya lur. Una figlia, una figli!
Melihat itulah Liu Bi pun terpukul lur. Padahal dia nggak ada niat apa-apa, dia hanya berusaha menjadi pembantu yang baik dan Dimitris yang membawa adiknya ke kamar waktu itu, sementara Petros membawa Liu Bi ke dapur lur. Di situ Petros meminta Liu Bi nggak usah pikirin apa yang dimarahin sama adik mereka. Dia meminta Liu Bi fokus aja kerja. Namun perhatian Petros itu ternyata ada maunya lur. Melihat Liu Bi menangis, dia pun mendekatinya dan tiba-tiba saja dia berusaha ngekisnya lur. Namun tidak semudah itu Pergoso menaklukkan teteh Liu Bi ini ya lur. Dia melawan dan mendorong Petros hingga terjatuh dan piring yang dipegangnya pun pecah. Suara berisik pun terdengar oleh Dimitris yang berada di kamar si adik lur. Mendengar itulah Dimitris pun keluar kamar dan melihat sang kakak keluar dapur. Ada apa ini pikirnya? Melihat Liu Bi menangis sambil menguut serpihan piring, Dimitris pun menanyakan, ada apa? Apakah Petros mengganggumu Liu Bi? Dan Liu Bi menyembunyikan semuanya lur. Dia mengatakan hanya sebuah kecelakaan saja. Namun Dimitris sama sekali nggak percaya ya lur. Dan Dimitris terus mengkonfrontir Liu Bi hingga akhirnya Liu Bi harus bilang kalau Petros tadi ingin ngekisnya. Dan Dimitris marah besar dan ingin menghajar sang kakak, tetapi ditahan sama Liu Bi lur. Liu Bi takut dengan seperti ini masalah keluarga ini akan semakin besar ya lur. Dan semuanya itu tentu karena dia, begitu lur. Akhirnya Dimitris pun diam lur. Dan hari itu untuk ngamanin si Liu Bi, dia membawanya ke hotel dan di sana pun mereka bergelut lur. Dan saat sedang bergelut tiba-tiba saja Liu Bi mengatakan ingin berhenti dan ingin balik ke Rusia. Nah disitulah Dimitris membatalkan eksplorasinya ke Liu Bi lur. Dan disitu Dimitris nggak ngizinin si Liu Bi berhenti ya lur. Sementara itu hubungan pertunangan Dimitris dengan Penny semakin buruk saja. Saat Penny mengunjungi Dimitris ke bengkel, si Dimitris tak bisa menemani dia untuk ngecek baju pernikahan mereka lur. Dimitris beralasan dia sibuk. Nah Penny pun jadi berpikir macam-macam lur. Dan Penny langsung menuduh apakah Liu Bi yang mengecapkan semuanya. Dan pertengkaran di bengkel itu bertambah panas setelah si Petros datang ngomporin si Penny lur. Menuduh Dimitris sering dua-duaan sama si Liu Bi. Malam itu usai si Liu Bi menemani nyonya besar Eleni bobok, dia pun keluar kamar dan ternyata sudah ditunggu oleh si Dimitris lur. Dan pergelutan yang batal tadi siang mereka lanjutkan malam itu. Dan usai bergelut Dimitris mengatakan besok dia akan menutup toko. Dia ingin ngajak Liu Bi jalan-jalan. Esok harinya mereka pun pergi jalan-jalan ke sebuah pulau berdua ya lur. Dimitris tak pernah melakukan ini bersama tunangannya lur, si Penny. Hanya dengan Liu Bi dia mau melakukan ini lur. Dan malamnya keluarga makan malam bersama termasuk sepupu Dimitris juga lur. Dan di dapur bini Petros mengkonfrontir adik iparnya si Dimitris dengan pertanyaan yang mengarah ke perserongan Petros dengan si pembantu mereka. Dan Dimitris nggak menanggapi ya lur. Dan kecurigaan Theona terhadap Petros semakin menjadi ketika Petros sudah jarang ngasih jatah lur. Karena itulah Theona pun menemui Liu Bi pagi harinya dan dia langsung menanyakan dengan baik-baik apakah Petros mengganggu Liu Bi. Dan Liu Bi pun dengan baik hati masih membela si Petros lur. Dan dia mengatakan dirinya baik-baik saja di sini lur. Mendapat penilaian bagus, si Liu Bi makin dipercaya oleh Dimitris dan ibunya untuk melakukan hal-hal penting ya lur. Bahkan si Liu Bi dipercaya menjaga toko, padahal si Anna dan Petros sama sekali nggak pernah dipercaya untuk melakukan itu lur. Namun malam itu Liu Bi nggak enak lur. Dia takut si Anna marah kepadanya dan dia pun pergi keluar sendirian menenangkan dirinya. Dan saat Dimitris balik ke toko, dia pun menanyakan si penjaga toko kemana Liu Bi. Dan dia mengatakan Liu Bi keluar cari angin sendirian. Dan mendengar itu Dimitris pun panik lur. Dia takut apa-apa terjadi dengan Liu Bi atau mungkin dia nanti diam-diam balik ke Rusia. Dan Dimitris pun langsung mencarinya ke sana kemari dan dia pun mendapat Liu Bi tengah ngopi sendirian lur. Betapa terkejutnya Dimitris ketika Liu Bi memberi kabar bahwa dirinya ternyata hamil lur. Dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia sebenarnya ingin Dimitris mempertanggungjawabkan semua ini, namun dia nggak memaksa Dimitris karena dia tahu Dimitris sudah tunangan ya lur. Sementara di sini terlihat sekali Dimitris ingin menyembunyikan semuanya karena dia kan udah tunangan lur. Dimitris mulai terlihat takut dengan kenyataan yang dihadapinya ini. Dia menyertai Liu Bi, namun dia juga tak ingin kehilangan tunangannya yang kaya raya ya lur. Di sini kejantanan si Dimitris terlihat betul apakah dia benar-benar jantan atau tidak ya lur. Dan akhirnya Liu Bi memilih pergi lur dari toko itu meninggalkan Dimitris sendirian. Dan Dimitris mengejarnya dan meminta untuk pulang bersamanya dengan mobil. Bahaya banget kalau Liu Bi balik dengan jalan sendirian. Dia pun meminta Liu Bi masuk ke mobil, namun Liu Bi nggak mau lur. Dia pun memaksanya hingga terjadi keributan di dalam mobil ya lur. Di situ Dimitris berteriak mengatakan dia mencintai Liu Bi lur. Dan Liu Bi pun terdiam. Malam itu mereka menghabiskan malam mereka di dalam mobil itu. Люблю тебя.
Sementara itu saat mereka pulang ke rumah, Petros pun memergoki si Dimitris pulang bersama Liubi. Dia pun langsung menjudge si Dimitris dengan sok suci. Dimitris menghalanginya mendekati Liubi padahal dia sendiri ingin mendekati si Liubi. Dasar munafik, judge si Petros. Dan Dimitris mengacukan ocehan kakaknya itu ya lur. Suatu hari si Dimitris jalan-jalan dengan tunangannya dan dia pun dipaksa sang tunangan untuk bergelut karena udah lama enggak. Dia heran apa yang salah dari dirinya, dan mendengar itu si Dimitris dengan penuh emosi menggelut tunangannya itu dengan sangat kasar ya lur. Dan mereka pun jalan-jalan sampai malam lur. Esok harinya saat baru pulang dari bengkel, Petros melihat bininya tengah tertidur lelap dan dia mengecek mamanya juga tengah tertidur lelap lur. Dan Dimitris nggak ada di rumah, begitu juga dengan adik bungsu mereka. Dan Petros merasa ini kesempatan besar untuk menggelut si Liubi lur. Dan dia pun mencari Liubi ke kamarnya. Tahu-taunya si adik dah duluan berada di kamar Liubi ya lur. Dan aksi Petros pun batal lur. Dan di kamar Liubi menunjukkan foto keluarganya ke si Dimitris dan dia mengatakan dia merindukan keluarganya, dia ingin kembali ke Rusia, dia nggak tahan di sini. Namun Dimitris masih nggak rela Liubi meninggalkannya lur. Sementara Liubi juga nggak mau menjadi penghancur bagi keluarga ini, terutama si Dimitris yang udah bertunangan lur. Walaupun dia mencintai Dimitris dan sedang mengandung anak Dimitris lur. Nah disinilah Liubi memberi pilihan ke Dimitris apakah ingin dirinya atau tunangannya, dan Dimitris sama sekali tak bisa mengambil keputusan di sini. Kejantanan Dimitris diuji betul ya lur. Το κάνω για να φτιαχτώ. Ό,τι κάνουν να μην το ξέρει κανείς, αυτό σου ζητάω. Δεν θέλω να πληρώνεις σε μένα και παιδί. Να μην κάνω... Δεν ξέρω, Θα φαντάζομαι. βλέπεις τα μπαρ. Θα φύγεις από εδώ και θα πιάσουμε ένα σπίτι μαζί, χωρίς να το ξέρει κανείς. Mereka pun bertengkar di kamar siang itu sampai terdengar oleh Petros di dapur ya lur. Nah sementara itu di bengkel si Petros mengarang cerita di mana duit toko yang hilang diambil oleh si penjaga, dan padahal Petros sendiri yang ngambilnya lur. Namun Dimitris kenal betul dengan penjaga itu, dia pun nggak percaya ya lur, dan dia tahu bahwa ini pasti perangai sang kakak. Malam itu di rumah benar-benar kacau lur. Di salah satu kamar Dimitris dan Liubi sedang bergelut. Sementara itu di kamar sebelah Petros sedang dihajar oleh bininya karena dia sudah tahu dari pengakuan si Liubi lur, dan mereka bertengkar hebat setelah mendengar pengakuan Liubi. Dia sudah 2 kali diajak gelut sama si Petros lur, dan ibu mereka malam itu mendengar semua keributan di rumah. Dimitris pergi keluar usai bergelut dengan Liubi. Sementara itu Liubi mendengar keributan antara Petros dan Teona bininya ya lur. Akhirnya memilih menemui sang nyonya besar di kamarnya. Dia izin pamit malam itu juga lur. Balik ke Rusia, dia nggak kuat berada di sini. Kehadirannya yang seharusnya menyelesaikan masalah namun berakhir begini. Dirinya dianggap membuat masalah ya lur, meski dirinya nggak pernah berniat begitu. Dan Nyonya Eleni pun memahami apa isi hati si Liubi ini. Tanpa sepengetahuan Dimitris, Petros dan Anna, akhirnya Liubi malam itu keluar dari rumah mereka. Dia membawa sebuah kotak yang diberikan oleh Nyonya besar Eleni, dan sambil menunggu mobil dia membuka kotak itu. Betapa terkejutnya dia melihat banyak uang lur di dalam kotak itu, padahal kontraknya untuk bekerja di situ belum selesai. Tentu dia tak menuntaskan pekerjaannya ya lur. Namun kebaikannya tidaklah sia-sia lur, dan akhirnya dengan berat hati dan diiringi isak tangis, Liubi pun secara resmi sah dan diakui secara hukum pergi meninggalkan Yunani untuk kembali ke Rusia, negara asalnya, membawa oleh-oleh perut buncit hasil kerjasamanya yang baik dengan si Dimitris ya lur. Dan film ini pun Mabua untuang jo para sayan, mabua untuang jo para sayan, patang disangko pagi hari, patang disangko pagi hari. tamat. Mau bilang apa gue bingung lur. Film ini dibilang bagus juga kagak, dibilang jelek juga kagak lur. Biasanya yang menengah itu emang jarang dikenal ya lur. Di kelas aja yang dikenal guru itu kalau nggak yang pintar pasti yang nakal ya lur. Yang menengah itu nggak bakalan dikenal sama guru lur. Begitulah kalau ngelakuin sesuatu setengah-setengah lur. Ngomong opo gue. Gue coba ulas dikit film ini lur. Cerita film ini bagi gue kejam banget lur, menyayat hati banget dan benar-benar menusuk jantung bagi emak-emak lur. Betapa tidak melihat nasib si Liubi, orangnya cantik, baik, dan pandai urusan rumah tangga. Datang si Dimitris dengan gampang menghancurkan dirinya. Usai nanam benih, dia nggak mau menuainya ya lur. Dan Liubi kembali menunjukkan kebesaran hatinya agar pertunangan Dimitris tetap sukses, dan supaya mamah Dimitris nggak banyak pikiran, dia mengorbankan dirinya lur, biar dia yang menanggung beban kehamilannya ya lur. Itu sepintas kesimpulan film ini lur. Yunani ini dikenal banget dengan negara yang banyak memproduksi film-film melodrama lur.
mungkin di Asia ada Korea dan India yang jagonya melodrama ya lur. Sementara di Amerika Latin itu ada Venezuela ya dengan telenovelanya lur. Nah di Eropa itu Yunani lur. So makanya film-film Yunani itu banyak banget film-film tentang percintaan yang menyakitkan lur. Film ini bukanlah film besar lur. Film ini juga ditayangkan di TV nasionalnya Yunani yaitu Nova TV. Dan film ini bukan juga film berbudget besar. Ini hanyalah film biasa ya lur, yang menceritakan keseharian kehidupan masyarakat di Yunani lur. Dari sisi pengeditan terlihat sekali bagaimana ini film benar-benar berantakan menurut gue lur. Beberapa part terlihat sangat banyak sekali adegan-adegan yang nggak perlu untuk dipertontonkan karena ini hanyalah cerita fiktif. So adegan yang bersifat bumbu cerita menurut gue nggak perlu dilakukan terlalu banyak ya lur. Seperti adegan saat si Petrus makan sama bininya itu sangatlah tidak penting di ruang tempat di rumah itu, terlihat nggak pas ya lur adegan itu dibuat. Dan alur cerita film ini juga terlihat sedikit ngawur lur. Di sini diceritakan Petrus mengarang cerita penjaga toko mencuri uang dan itu semua dikarang oleh Petrus. Nah cerita itu sama sekali nggak ngefek ke cerita secara keseluruhan untuk film ini ya lur. Entah kenapa cerita itu dimasukkan oleh sutradaranya lur. Bingung gue lur sumpah. Film ini memberikan pesan yang begitu istimewa lur. Apapun yang terjadi pada diri kita dan bagaimanapun orang memandang kita, tetaplah harus berbuat baik lur. Banyak cara Tuhan membalas kebaikan kita ya lur. Seperti Liu Bi yang diberikan segepok uang oleh Nyonya Eleni lur. Dan pesan kedua, jangan bermain perasaan dengan tunangan orang, apalagi bini orang lur. Nah itu dia yang paling penting ya lur. Oke lur, sampai di sini lur. Ciao.